Selamat siang Ibu Bapak sekalian, sore sebetulnya ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Bapak, teman-teman masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, rekan-rekan media yang sudah hadir dan bertahan dalam rangkaian kegiatan Lokakarya. Dari rangkaian kegiatan Lokakarya ini, hari ini kita akan tutup dengan puncak acaranya yaitu diskusi media dalam rangka Hari Internasional Masyarakat Adat yang akan jatuh pada 9 Agustus 2025. Di tengah situasi momentum banyak sekali problematika, terus juga minimnya regulasi, pengakuan, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk juga masih berseraknya ya konteks pengakuan dan perlindungan terhadap teman-teman masyarakat adat. Akhirnya kami dari Working Group ICCA Indonesia bekerjasama dengan teman-teman Traju Indonesia dan juga Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, kami mengadakan kegiatan diskusi media karena ada tadi momentum Hari Internasional Masyarakat Adat. Di diskusi media ini kami mengangkat tema tentang Koalisi Masyarakat Adat Kalimantan Barat yang kebetulan tadi sudah disepakati bersama untuk mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat. Jadi di diskusi media ini nanti kita akan dengarkan 5 pembicara luar biasa yang saya yakin sudah hatam betul dengan konteks isu pengakuan dan perlindungan masyarakat adat baik itu di level nasional bahkan sampai tingkat kampung. Dan nanti di akhir kita akan tutup dengan deklarasi masyarakat adat, komunitas lokal dan juga organisasi masyarakat sipil se-Kalimantan Barat terkait dengan desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Sebelumnya perkenalkan saya Ihsan Maulana, saya yang akan memandu jalannya diskusi media sekaligus penutupan rangkaian kegiatan Lokakarya ini. Saya akan mengundang 5 pembicara luar biasa kita. Yang pertama saya undang Mbak Siti Rahma Mary Herawati dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Boleh tepuk tangannya semua. Silakan Mbak. Lalu pembicara kedua kita ada Pak Salvius Seko, akademisi dari Universitas Tanjung Pura. Berkenan Bapak untuk bisa maju ke depan. Pembicara kita ketiga ada Bapak Agus Sutomo, Direktur Traju Foundation. Boleh tepuk tangannya. Lalu yang keempat ada Bapak Herculanus Sutomo Mana, PD Aman Kapuas Hulu. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Tomo. Pembicara kelima kita ada Kak Maria Sindoriane Wiwit dari Masyarakat Adat Dayak Lawang Ketapang. Boleh tepuk tangannya. Boleh silakan maju. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di tengah situasi padatnya kegiatan Lokakarya dan juga kita akan masuk pada puncak kegiatan diskusi media kali ini. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ada momentum Hari Internasional Masyarakat Adat yang akan jatuh pada 9 Agustus 2025. Dan ini biasanya dirayakan setiap tahun. Dan kebetulan juga ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus gitu. Dan kita akan mendiskusikan sudah semerdeka mana teman-teman masyarakat adat dan bagaimana praktik pengakuan dan juga perlindungan negara terhadap masyarakat adat. Di tengah situasi tadi ada banyak kompleksitas, pengakuan dan perlindungannya masih mungkin bisa dikatakan tidak maksimal gitu ya. Kekosongan RUU Masyarakat Adat tentu akan banyak sekali berdampak pada konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi oleh teman-teman masyarakat adat di lapangan. Nah untuk itu kita berdiskusi hari ini secara
khusus untuk mendiskusikan isu-isu yang sangat krusial itu. Pertama mungkin aku akan ke Pak Herculanus Sutomo dari pengurus daerah aman Kapuas Hulu, Pak. Pertama mungkin Pak Sutomo bisa cerita gitu ya, bagaimana sih sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh teman-teman masyarakat adat di tengah tadi situasi ada banyak problem hukum atau juga mungkin kriminalisasi atau seperti apa begitu yang dihadapi oleh teman-teman masyarakat adat di Kapuas Hulu gitu. Atau mungkin juga secara umum di Kalimantan Barat. Mungkin boleh responnya Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Adil Katalino Bocuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Baik, sesuai dengan permintaan moderator, bagaimana situasi dan kondisi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu maupun yang ada di Kalimantan Barat terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan apa yang terjadi sebetulnya dengan masyarakat adat yang ada di Kalimantan Barat umumnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat perjalanan panjang masyarakat adat ini, seperti yang kami lakukan di beberapa komunitas, dan kami tanya, sejak kapan Bapak Ibu mendiami daerah ini atau lokasi ini? Jadi rata-rata jawabannya tuh sebelum Indonesia merdeka. Rata-rata, hampir semua ya. Nah, tetapi mirisnya keberadaan mereka sangat tidak diperhitungkan atau tidak dihargai dan tidak diakui. Nah, ini sebuah perjalanan panjang saya kira masyarakat adat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, akhirnya dengan adanya MK 35 tahun 2012, keputusan MK 35 tahun 2012, ini ada sedikit titik terang bagi sebuah perjuangan masyarakat adat yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tetapi tidak serta-merta bahwa pengakuan masyarakat adat itu otomatis langsung diakui. Jadi banyak sekali prosedur hukum yang harus ditempuh. Ya. Dan Kabupaten Kapuas Hulu mungkin ini juga bukan yang pertama juga untuk membuat perda ya di Kalimantan Barat. Saya tidak tahu urutannya berapa, mungkin nanti Pak Seko bisa sampaikan urutan keberapa Kapuas Hulu. Jadi Kapuas Hulu itu menerbitkan perda, itu pun atas inisiatif daripada anggota DPRD yang didorong oleh teman-teman NGO maupun masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu supaya terbit itu peraturan daerah terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Yaitu tahun 2018, akhir 2018. Yaitu Perda nomor 13 tahun 2018. Ini adalah sebuah titik terang, sedikit ada titik terang atas perjuangan-perjuangan masyarakat untuk mendapat sebuah pengakuan. Nah, akhirnya perjalanan yang panjang itu tadi, sampai hari ini di Kabupaten Kapuas Hulu itu ada 19 pengakuan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tetapi kalau diceritakan sangat singkat, tapi prosesnya sangat panjang dan berliku-liku. Kan harus ada panitia setelah keluarnya perda begitu ya. Nah, setelah ada panitia, bagaimana mengkonsolidasikan panitia ini? Karena ini hal baru. Hal baru yang ada di pemerintah daerah. Nah, ini mungkin Kabupaten Kapuas Hulu nasibnya agak lebih baik daripada teman-teman yang lain. Kenapa? Karena kejadian-kejadian yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu agak sedikit kalau di sana. Tetapi di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat banyak sekali kejadian-kejadian perampasan tanah begitu ya, dan perampasan hak masyarakat adat di wilayah adatnya. Karena bagi masyarakat adat, wilayah adat itu adalah ruang hidup bagi mereka. Nah, kalau seandainya ruang hidup ini dirampas, artinya perampasan terhadap kehidupan mereka. Karena di sana ada air, di sana ada tempat mereka
mengambil segala sesuatu, tempat mereka bercocok tanam dan segala macam. Jadi saya kira dengan adanya pengakuan di Kalimantan Barat ini sudah terbit 8 dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini belum semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Contohnya di Kabupaten Bengkayang itu belum ada SK panitianya. Dan ini hambatan kita sebagai masyarakat adat yang ada di Kalimantan Barat. Saya kira seperti itu dulu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bang Tomo, tadi ada beberapa catatan penting ya bahwa memang wilayah adat itu adalah salah satu ruang hidup bagi masyarakat adat. Dan sayangnya praktik yang selama ini terjadi kerap kali ada kasus-kasus perampasan dan juga itu sama saja mengambil atau merampas ruang hidup teman-teman masyarakat adat. Tadi juga disampaikan bahwa masih belum maksimal dalam konteks pengakuan masyarakat adat. Tadi disampaikan sudah ada 8 dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang baru diakui gitu ya. Dan bahkan ada tadi satu wilayah di Bengkayang yang bahkan belum ada SK panitia untuk konteks pengakuan masyarakat adat. Tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri yang tadi dipotret oleh Bang Sutomo. Nah, aku mau ke Mbak Wiwit. Bagaimana teman-teman masyarakat adat Dayak Lawakang juga melihat apa yang dirasakan atau apa yang dihadapi oleh teman-teman masyarakat adat di Ketapang gitu ya dalam konteks pengakuan dan perlindungannya gitu, apakah sudah cukup maksimal atau ada tantangan yang akhirnya itu berdampak pada tadi kalau kata Bang Tomo tuh ruang hidupnya tuh terganggu gitu. Mungkin boleh Mbak Wiwit cerita, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Bastengat Kajubata. Baik, sebelum saya mengacu pada tantangan dan ancaman yang terjadi di daerah khususnya di wilayah adat di daerah Dayak Lawang, di desa saya di Desa Sepotong, saya akan menceritakan sedikit singkat sejarah asal dari nama, mengapa harus dinamakan Dayak Lawang. Nah, betul kata Bapak Tomo tadi yang telah dijelaskan bahwa masyarakat adat ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan. Dulu nenek moyang saya itu adalah merupakan sekelompok orang yang tinggal di aliran sungai dan mereka itu memiliki rumah yang dimana kita tahu di Kalimantan Barat ini ada namanya rumah betang. Rumah betang itu rumah panjang yang memiliki pintu dan bilik. Jadi mengapa dinamakan Dayak Lawang? Karena dahulu orang-orang nenek moyang kami terdahulu itu tinggal di dalam biliknya itu yang ada 3-4 kakak dalam satu bilik. Nah kemudian seiring bertambahnya populasi, maka bilik itu menjadi banyak dan bertambah banyak seperti itu. Maka kemudian pada tahun 2018 ada dilaksanakan musyawarah adat, kemudian disepakati karena isunya cerita secara turun-temurun yang secara lisan, kemudian disepakati nama karena sama ceritanya di aliran Sungai Laur itu semuanya seperti itu, jadi disepakati nama Dayak kami menjadi Dayak Lawang. Nah seperti itu. Kemudian untuk tantangan dan ancaman saya sebagai orang muda dan juga sebagai perempuan di wilayah adat kami tentunya sangat berhadapan langsung dengan tantangan-tantangan dari masyarakat adat ini. Yang pertama itu adalah pelanggaran hak ulayat oleh korporasi, di mana kita ketahui wilayah kami itu merupakan izin pertambangan, HPH dan perkebunan yang menimbulkan konflik lahan antara masyarakat dan pihak luar. Nah, kemudian di situ juga pernah terjadi kriminalisasi masyarakat adat saat mempertahankan wilayah adatnya. Kemudian yang paling krusial itu adalah tantangannya, ancamannya kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Nah, akibat dari konsesi perusahaan tadi yang mengambil hasil hutan secara masif ya, secara berlebihan seperti itu. Jadi
hutan adat dan ekosistem lokalnya itu menjadi rusak. Nah, dampaknya adalah banjir, kemudian kekeringan, tanah longsor, dan lain sebagainya, sumber air tercemar, seperti itu. Nah, jadi dampaknya untuk perempuan, kemungkinan menurut saya yang paling banyak berperan di dalam kehidupan rumah tangga adalah perempuan. Perempuan masak di rumah menggunakan air seperti itu, tapi airnya sudah tercemar seperti itu. Nah, kemudian ada juga tantangannya stigmatisasi dan diskriminasi sosial. Sering terjadi masyarakat adat itu dianggap terbelakang atau tidak modern seperti itu. Nah, kemudian tantangannya juga kurangnya penghargaan terhadap peran masyarakat adat dalam menjaga bumi. Ada juga kalau menurut saya ancamannya itu adalah ketimpangan ekonomi dan akses yang masyarakat adat dapatkan untuk misalnya pendidikan, terus kesehatan, itu kurang. Seperti itu. Nah, di sini juga saya menyimpulkan juga ada faktor yang secara internal, yaitu tantangan regenerasi dan kepemudaan, di mana minimnya perlibatan orang muda dalam pelestarian adat dan pengelolaan wilayahnya. Kemudian anak muda tentunya banyak yang merantau, sekolah di luar, kemudian tidak kembali lagi ke kampung untuk membangun kampung halamannya. Terus yang selanjutnya itu minimnya sosialisasi di tingkat keluarga tentang pentingnya menjaga dan melestarikan adat dan budaya. Misalnya sekarang sepertinya anak muda lebih memilih TikTok kan ya daripada main gamelan seperti itu. Terus anak muda sekarang lebih memilih main Facebook, Instagram daripada misalnya belajar menganyam atau seperti itu. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Ya, makasih Mbak Wiwit, nih sesuatu yang cukup menarik ya. Tadi kita bisa lihat ada beberapa isu yang dihadapi tadi oleh teman-teman Dayak Lawang gitu. Misalnya adalah soal pelanggaran hak wilayah yang terjadi dan kerap kali berhadapan dengan korporasi gitu ya. Tadi dampaknya sangat luas sekali, bahkan tadi Mbak Wiwit sampaikan sampai dengan kerusakan alam dan krisis iklim, lalu juga menimpa stigmatisasi dan juga diskriminasi sosial gitu ya, karena teman-teman masih dianggap dalam konteks ini misalnya terbelakang atau tidak modern gitu ya. Lalu juga ada ketimpangan ekonomi dan akses oleh masyarakat adat yang didapatkan, misalnya tadi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan ternyata ancaman itu juga nggak muncul dari luar, tapi juga tadi ada tantangan dari dalam gitu ya Mbak. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak muda yang kemudian akses pendidikannya di luar kampung gitu, tapi ternyata tidak mau balik ke kampung gitu ya. Akhirnya itu menjadi satu tantangan tersendiri. Lalu juga tadi ada soal isu kemajuan digital yang akhirnya berdampak pada keinginan anak-anak muda adat gitu ya, pemuda adat untuk bisa meneruskan untuk menjaga adat dan budayanya. Terima kasih banyak Mbak Wiwit untuk catatannya. Aku akan ke Mas Agus Sutomo dari Traju Foundation. Ini tadi Bang Tomo dan juga Mbak Wiwit sudah sampaikan soal tantangan-tantangan yang mereka hadapi Mas Agus. Bagaimana sih teman-teman Traju melihat ini gitu? Apakah memang ini permasalahannya itu sebetulnya di mana selama teman-teman Traju melakukan pendampingan terhadap teman-teman masyarakat adat dan komunitas lokal dalam konteks mendorong pengakuan dan perlindungan gitu? Terima kasih Bang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalina bercermin ke surga besengat kajibata. Kalau pertanyaannya seperti itu dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tomanan dan Wiwit, sebenarnya tanggung jawab negara, dalam hal ini juga pemerintah, itu yang abai untuk melindungi, melakukan pengakuan dan melindungi, kemudian
bertanggung jawab atas masyarakatnya, terutama sekali masyarakat adat baik yang ada di darat maupun di pesisir. Nah kalau di Kalbar ini kan masyarakat adat tidak hanya di darat tapi juga ada yang pesisir. Ada yang di Kuburaya, ada yang di Sambas misalnya pesisir utara dan di Kuburaya ada tuh, masyarakat yang ada di Batu Ampar dan segala macam. Nah ketidakpedulian pemerintah ini yang kemudian menyebabkan masyarakat adat kemudian terpinggirkan. Satu. Yang kedua, pemerintah masa lalu dan yang sekarang itu masih menggunakan jargon-jargon kemiskinan yang tadi bilang Wiwit, juga kedua adalah jargon-jargon kebodohan. Sehingga itu melekat di kepala masyarakat adat dengan sumber daya alam yang berlimpah, dengan kemampuan teknologi sains yang mereka miliki, itu kemudian menghilangkan ketidakpercayaan diri masyarakat adat atas kemampuan mereka. Karena dianggap bodoh, dianggap miskin, yang itu melekat. Terus menerus tuh. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang tidak diberikan oleh pemerintah. Trans Kalimantan itu baru. Itu pun setelah 4 gubernur melakukan gugatan. Kalau Trans Kalimantan itu nggak nyambung, mereka nggak membayar pajak tuh. Saya ingat sekali tuh gubernur-gubernurnya, ada almarhum Pak Uje, Pak Teras Narang, Abang Paruk saat itu. Dan itu nggak akan bayar pajak. Kenapa? Karena sumber daya alam untuk menuhin listrik dan minyak itu dari Kalimantan. Gitu. Nah itu yang kemudian kita lihat sekarang jalan Trans Kalimantannya jalan, tapi ke daerah-daerah yang lain, apakah kemudian terpenuhi? Tempat kami bekerja itu infrastrukturnya, ini Pak Kades bisa ditanya nanti Pak Kades, gimana infrastruktur mereka di sana? Itu kota perbatasan. Bagaimana pendidikannya, sekolahnya aja mau roboh. Ada yang mau jalan aja harus nyebrang sungai. Masih ada kayak itu? Masih. Kayak gitu. Nah pemerintah nggak peduli, mau pemerintah pusat, mau pemerintah kabupaten, provinsi dan kabupaten. Mereka hanya menjadi objek untuk dieksploitasi sumber daya alamnya dan manusianya kemudian. Kenapa itu akhirnya dilakukan oleh negara? Lagi-lagi ya kepentingan korporasi skala besar. Itu juga kenapa akhirnya kita mendesak kemudian dan meminta, ya kalau mau meminta sebenarnya jadi mengemis ya. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengakui hak-hak masyarakat adat, baik yang ada di darat maupun yang ada di pesisir, teman-teman pesisir, dan memberikan perlindungan secara penuh kepada masyarakat adat. Jangan sumber daya alamnya dieksploitasi, manusianya dieksploitasi, tapi kemudian mereka diabaikan begitu saja. Yang terjadi hanya jargon-jargon belaka. Tempat hari ini misalnya di tempat kami bekerja itu PSN, Pembangunan Strategis Nasional. Gitu. Itu wilayah masyarakat adat suku Dayak Tobak. Pemerintah kabupaten nggak bisa ngapa-ngapain. Ada Perda nomor 1 2017 soal pengakuan wilayah adat gitu ya. Tapi juga PSN, Perda itu akhirnya nggak bisa jalan juga ketika keluarnya PSN. Pemerintah daerah berkewajiban kemudian memfasilitasi jika ada persoalan-persoalan yang terkait pada soal sosial dan lingkungan. Tuh, terus masyarakat adat diam karena merasa miskin, kemudian merasa nggak punya pengetahuan dan nggak punya kekuatan untuk melawan, negosiasi dengan perusahaan, ya udah dibayarin aja di tanah tuh, akhirnya dibayarin tuh tanah sampai perusahaan. Habislah itu, sungainya tercemar. Nah kita yang tinggal di Pontianak, ketika pabrik itu beroperasi, ketika eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Toba itu berjalan oleh perusahaan-perusahaan pertama boksit yang PSN, kita di Pontianak siap-siap tidak akan dapat air bersih yang benar-benar bersih, karena itu pasti akan tercemar. Yang kedua, karena kita hilirnya, siap-siap saja kita akan ngapung seperti ikan baung yang ada di Pontianak ini. Jadi kondisi rusaknya lingkungan yang ada di kondisi masyarakat adat yang ada di darat maupun di hilir, itu akan berdampak juga buat kita yang ada di Pontianak. Jadi jangan dikira, itu kan hanya rusak di Kapuas Hulu, itu rusaknya hanya di Ketapang, itu rusaknya ada di Sanggau, itu rusaknya di Sintang, biarin aja. Kita di Pontianak ngapain, nggak penting-penting juga sibuk. Enggak, secara landscape ini terhubung di kota. Jadi penting kemudian kita bersuara sama-sama untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat sana bahwa segera akui
hak-hak mereka. Keluarkan tuh undang-undangnya. Kenapa sih ngurusin undang-undang untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat aja susah banget gitu. Giliran undang-undang Cilaga aja, cepet tuh. Giliran kepentingan korporasi dan oligarki cepet tuh. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua menurut aku juga elit-elit ya. Nah elit-elit politik yang lahir dari komunitas-komunitas masyarakat adat atau yang mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat gitu, itu harus real dong berjuang untuk masyarakat adatnya. Jangan pada saat 5 tahunan diakui sebagai masyarakat adat kemudian suaranya dibeli, tapi begitu duduk mereka lupa. Ada 12 kan? Ada 12 tuh. Yang dipilih itu ada 12 orang Dapil Kalbar. Suaranya untuk memperjuangkan masyarakat adat di tingkatan nasional mana? Tantangan elit ini juga menjadi penting buat kita membangun kekuatan itu. Kemarin disampaikan oleh orang dinas bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang berusaha untuk mendorong adanya perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Tapi kemudian kandas dan kandas. Dari zamannya Pak Cornelis kandas, Pak Miji kandas, dan semoga yang sekarang ini itu bisa, jangan kandas lagi kawan, tapi bisa disahkan oleh DPRD provinsi. Kalau DPRD pusatnya belum, DPRD provinsi dulu bisa ngesahkan itu. Apalagi kan Pak Wakil Gubernur semangat banget tuh. Meletup-letup kalau bicara soal masyarakat adat. Nah, ini waktunya dia untuk membuktikan janji-janji dia untuk melakukan pengesahan terhadap pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat, perdanya. Dan kita juga bisa tuntut, kupikir, untuk kita minta dia nyampein juga ke Jakarta, begitu. Soal-soal itu. Nah, dan nggak bisa lagi gerakan kita hari ini personal atau perorangan. Nah, tantangan di elit ini juga menjadi persoalan. Selain memang soal-soal sumber daya alam yang sudah sedikit demi sedikit akan tergerus di tingkatan masyarakat adat yang tadi disampaikan oleh Bang Tomo Manan. Saya rasa itu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Agus untuk penyampaiannya. Tadi ada kata kunci yang menarik ya sebetulnya yang disampaikan. Ada dua hal yang akhirnya kenapa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu masih sangat minim sekali gitu ya. Di tengah situasi tadi disampaikan oleh Mas Agus itu ada salah satu contohnya adalah PSN yang akhirnya pengakuan yang sudah terjadi di salah satu wilayah itu juga tetap akhirnya tidak bisa terimplementasikan gitu ya. Lalu juga tadi ada keyword yang penting juga adalah bagaimana elit-elit politik gitu ya, yang mengaku dirinya adalah berasal dari masyarakat adat, tapi ketika terpilih ternyata tidak bisa menyuarakan atau membawa aspirasi teman-teman masyarakat adat. Dan akarnya ini tadi disampaikan awal mulanya karena yang tanggung jawab negara abai gitu. Dan salah satu yang penting juga tadi adalah perlunya negara untuk segera mengakui hak-hak masyarakat adat melalui undang-undang masyarakat adat yang sampai hari ini belum juga disahkan. Masih banyak Mas Agus, aku akan ke Pak Eko mungkin. Tadi dari 3 narasumber sebelumnya juga sudah menyampaikan soal tantangan, lalu juga negara yang abai untuk memberikan pengakuan, perlindungan. Tadi juga cukup di-highlight minimnya regulasi untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Nah kalau dari Pak Eko sendiri sebetulnya melihat akar masalahnya tuh di mana sih gitu dalam konteks kacamata akademisi misalnya, sehingga akhirnya tadi tantangan yang dihadapi oleh Mas Tomo, Mbak Wiwit gitu ya, dan juga pengalaman dari Mas Agus selama ini gitu. Akarnya di mana? Apakah ketiadaan regulasinya atau memang negaranya yang abai? Atau jangan-jangan ini paket komplit nih, jadi semuanya diborong. Udahlah abai, regulasinya nggak ada, negaranya juga malas ngurusin gitu. Boleh respon dan catatannya Pak? Ya baik, terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Ya gimana ya mau menjawabnya, sebenarnya 15 tahun itu sebenarnya waktu ya, kalau bicara pemilu sudah 3 periode ya. Tadi saya bincang-bincang dengan Bang Bobi tadi. Ternyata perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan di pusat sama jangka waktu panjangnya dengan kami yang melakukan
proses advokasi di tingkat daerah, terutama di provinsi ya. Di provinsi kami memulai itu 2010 ya. Setiap periode itu kita selalu hadir. Terakhir kami ada berempat itu diminta untuk menjadi staf ahli pansus waktu itu. Staf ahli pansus rancangan Raperda PPMH ya waktu itu. Tapi juga lagi-lagi kandas persoalan ini menjadi. Nah, apa tantangannya? Kalau bicara soal tantangannya tentu sangat banyak ya. Dalam hal ini saya mencatat ada beberapa tantangan. Yang pertama, dominasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu merupakan akar utama ya. Karena begini, karena pasal 33 dimaknai oleh negara sebagai yang kita pahami sebagai konsep hak menguasai negara itu seolah-olah bahwa negara itu pemilik dari sumber daya alam yang ada di ini. Padahal ya kalau kita melihat rumusan berdasarkan historisitasnya, konsep HMN ini kan sebenarnya ya bagaimana negara sebagai pengatur, bagaimana mengatur peruntukan pemanfaatan sumber daya alam itu bukan sebagai pemilik, akan tetapi kemudian itu dimaknai sebagai pemilik. Nah ini menjadi kacau ini kalau dimaknai pemilik. Kalau kita bicara ke belakang lagi misalnya, bagaimana kemudian di dalam pada masa kolonial sebenarnya praktek ini sebenarnya agak lebih bagus dibandingkan dengan praktek setelah Republik ini ada. Misalnya dalam aturan Agraris Base Fluid, terutama dalam pasal 1 Agraris Base Fluid itu tentang domain pernyataan milik menyatakan bahwa ya tatkala seseorang tidak bisa membuktikan haknya maka itu menjadi milik negara. Akan tetapi tatkala di situ sudah ada klaim wilayah adat oleh masyarakat adat, dia terhenti di situ. Nah di kita tatkala sudah menjadi republik itu semua diterabas saja, semua ditabrak saja. Artinya prakteknya lebih jelek dibandingkan pada era kolonial ya. Itu yang akar pertama. Yang kedua soal konflik kepentingan. Nah, pertanyaan ini kepentingan siapa? Saya mencatat di sini ada 3 kepentingan pemerintah, koperasi dan masyarakat adat. Dalam catatan saya misalnya, kenapa konflik kepentingan ini sangat tinggi? Misalnya kalangan pemerintah, politisi dan korporasi. Misalnya di sini dicatat bahwa misalnya berkaitan dengan politisi ya, persentase pengusaha yang menjadi anggota DPR di tahun 2024 sampai 2029 itu ada 34,5% dari total 580 anggota DPR RI. Lalu jumlah anggota DPR RI yang terafiliasi dengan kegiatan bisnis, ya dengan kegiatan bisnis itu sebanyak 354 dari 580, artinya sekitar 60%. Ya, 60% itu terafiliasi dengan bisnis. Nah, kenapa kemudian terafiliasi dengan bisnis? Karena memang ongkos politiknya itu sangat mahal. Ya, dalam catatan kita itu ada sekitar untuk mendapat 1 kursi, ya itu di rata-ratakan itu sekitar 80 miliar. Pertanyaannya adalah dari mana duitnya? Ya, kalau tidak minta dukungan kepada kelompok ini, kelompok itu, ya mereka berbisnis. Kalau tidak berbisnis, ya minta kepada pengusaha. Tatkala minta kepada pengusaha kan tidak ada makan siang gratis. Otomatis ada deal-deal politik di dalamnya. Nah, ini menjadi persoalan tatkala deal-deal itu kemudian ya menjadi lebih kepada keinginan ya istilahnya lebih mengedepankan keinginan pada kelompok-kelompok korporasi atau kelompok-kelompok usaha yang membiayai itu tadi. Termasuk di dalamnya adalah soal regulasi itu. Yang ketiga harmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya di Undang-Undang Sapu Jagat ini yang dulu disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat ini sebenarnya juga ya berkontribusi besar terkait dengan perampasan hak-hak masyarakat adat. Nah ini juga menjadi soal serius. Kenapa? Karena memang harusnya dilakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi justru dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini perampasan hak-hak negara, hak-hak masyarakat adat itu semakin masif. Misalnya soal
PSN itu tadi. Nah, salah duanya yang lain soal misalnya terjadi hilangnya kearifan-kearifan lokal. Lalu HGU yang sampai 90 tahun itu. Lalu terkait yang lain soal lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup yang kemudian ya secara sembrono oleh undang-undang ini membiarkan. Yang ketiga, ya soal substansi dari rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, substansinya adalah soal adanya perbedaan pandangan terkait dengan apa yang dimaui oleh pemerintah, apa yang dimaui oleh pihak korporasi, apa yang dimaui oleh masyarakat adat. Artinya substansinya antara tiga pihak yang berkompeten ini ya masing-masing berbeda substansinya. Nah, akibatnya tidak ada titik temu. Dan yang terakhir adalah minimnya keterlibatan masyarakat adat. Minimnya keterlibatan masyarakat adat ini misalnya rancangan-rancangan yang diajukan oleh pemerintah selama ini kan prosesnya sangat tertutup. Ya kalau ada nanti paling uji petik, uji potip ya normatif sekali begitu kan. Tapi tidak ada keterlibatan secara aktif dari masyarakat adat. Nah inilah yang menjadi tantangan serius kenapa kemudian rancangan ini menjadi lamban. Bukan hanya lamban ya, tapi sepertinya ini memang ya bukan hanya soal tarik ulur ya, tapi kemudian tidak ada itikat politik yang baik dari pemerintah, politisi dan sebagainya untuk mendorong ini untuk segera disahkan. Saya kira kalau bicara ini ya kita bicara realistis saja seperti yang saya kemukakan itu tadi bahwa persoalan ini karena syarat konflik kepentingan. Saya kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko untuk pandangannya nih. Jadi memang tadi ya ini bermula juga salah satunya adalah dari konsep hak menguasai negara yang sebetulnya itu menegasikan hak untuk teman-teman masyarakat adat karena dipikir oleh negara bahwa semua sesuai dengan pasal 33 itu adalah hak yang memang dikuasai oleh negara. Dan yang menarik adalah tadi praktik saat ini ternyata tidak lebih baik juga dari era kolonial soal tadi konteks domain verklaringnya itu, khususnya bagi masyarakat adat yang hari ini mereka harus menempuh mungkin jauh lebih panjang prosesnya dibanding era kolonial untuk bisa mempertahankan haknya. Tadi juga Pak Eko sampaikan soal bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya yang akhirnya itu bisa mendegradasi hak-hak masyarakat adat gitu. Dan yang menarik adalah tadi disampaikan juga oleh Pak Eko adalah soal tiga pihak yang sangat memegang peranan kunci dalam konteks RUU masyarakat adat. Ada pemerintah, korporasi, dan juga masyarakat adat sendiri. Kelap kali ketika pembahasan ada pandangan yang berbeda dari ketiga stakeholders yang sangat terlibat dalam konteks RUU masyarakat adat. Dan juga akhirnya tadi Pak Eko berkesimpulan bahwa sebenarnya nggak ada itikat baik gitu ya untuk mengesahkan RUU masyarakat adat karena tadi ada banyak sekali perdebatan soal konsep dan lain sebagainya itu. Terima kasih banyak Pak Eko. Nah saya akan ke Mbak Rahma, tadi udah disinggung Mbak terkait dengan pentingnya RUU masyarakat adat untuk hak-hak mereka. Lalu juga tadi ada perbedaan pandangan dari tiga stakeholders gitu ya. Dan juga tantangan yang banyak sekali tadi diceritakan yang dihadapi oleh teman-teman masyarakat adat. Aku mau ke Mbak Rahma, pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana sih dinamika yang terjadi hari ini untuk proses pembahasan RUU masyarakat adat di Senayan sana gitu ya. Apakah RUU-nya masuk prolegnas atau tidak gitu ya. Terus juga tadi Pak Eko sampaikan bahwa masyarakat adatnya tidak dilibatkan. Bagaimana dinamika yang terjadi di Senayan gitu dalam konteks pembahasan RUU masyarakat adat. Dan koalisi RUU masyarakat adat kan juga pasti mengawal betul mulai dari naskah akademik dan juga dinamika-dinamika proses perkembangannya. Mungkin boleh diupdate ke teman-teman bagaimana catatan-catatan dari teman-teman koalisi Mbak, silakan. Baik, terima kasih Isan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait dengan dinamika pembahasan RUU masyarakat adat di DPR, sebetulnya bisa saya katakan pembahasannya itu jalan di tempat. Tidak ada kemajuan yang signifikan dari tahun 2009 ketika pertama kali pengusulan naskah akademik dan draft RUU masyarakat adat oleh koalisi ini disampaikan
dan ada 4 periode ya, dari 2009 sampai 2025 sekarang, semuanya itu pembahasan berhenti di tingkat 1, tidak pernah maju ke tingkat 2. Termasuk juga pada periode 2004 ini sampai 2009, memang masuk prolegnas, dulu-dulu juga masuk prolegnas gitu. Tapi setelah masuk prolegnas berhenti di balik, tidak pernah naik. Nah, posisi saat ini memang diusulkan oleh Nasdem dan kemudian masuk prolegnas, dan setelah itu kan seharusnya membuat naskah akademik dan draft RUU Masyarakat Adat. Nah, itu mereka masih pakai naskah akademik dan draft yang dulu tahun 2020 gitu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Dan posisi koalisi adalah kemarin terakhir diundang oleh Balek, undangannya itu RDPU, rapat dengar pendapat. Dan itu baru awal sekali gitu. Jadi belum bicara soal DIM ya, apalagi masuknya pemerintah untuk ikut membahas, itu belum ke sana. Jadi baru prolegnas, baru didesak, itu pun didesak oleh koalisi untuk segera maju dong pembahasannya. Baru kemudian mereka mengundang koalisi. Dan di pertemuan itulah dengan Balek, koalisi menyerahkan naskah akademik dan draft RUU Masyarakat Adat versi koalisi. Setelah ini pembahasannya masih panjang karena mereka akan terus mengundang banyak orang, menerima masukan dari sana sini, memperbaiki draft, baru kemudian maju begitu ke pembahasan selanjutnya. Jadi kalau bisa dikatakan kita ini masih dalam tahap awal sekali begitu. Nah, memang benar yang disampaikan Pak Eko, banyak kepentingan di sana. Karena koalisi itu sudah bertemu dengan, sudah melakukan lobby ya, audiensi dengan fraksi PDIP, kemudian PKS, kemudian juga Nasdem, dan beberapa kementerian dan lembaga. Seperti Kemenkumham, kemudian Kemenko PMK, kemudian Balek, dan diskusi pakar juga di Balek DPR. Nah, pendapat mereka itu selain mempermasalahkan soal terminologi ya, apakah masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, itu mereka juga mempertanyakan bagaimana perlindungan terhadap korporasi ketika RUU Masyarakat Adat ini nanti disahkan begitu. Padahal korporasi-korporasi itu banyak memiliki sumber daya di atas tanah masyarakat adat. Nah, sebetulnya kepentingannya ini ada di sini begitu. Dan itu dilatar belakangi ya oleh sebagian besar anggota Dewan yang juga merupakan businessman atau businesswoman gitu. Sehingga kita akan masih terus panjang proses pembahasannya untuk ngomongin soal, membicarakan soal terminologi dan juga substansi di dalamnya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa ada banyak persoalan kenapa RUU Masyarakat Adat ini harus segera disahkan. Karena situasi di lapangan itu sudah sangat urgent, sudah sangat mendesak. Bahkan ada beberapa orang masyarakat adat sampai meninggal dunia karena mempertahankan hak atas tanahnya khususnya ya. Itu belum bicara soal mereka yang sekarang banyak dipenjara dan disiksa begitu ya. Belum lagi soal terkait hilangnya pengetahuan tradisional, dampak terhadap perempuan dan anak. Tadi soal lingkungan yang rusak oleh aktivitas perusahaan-perusahaan itu semuanya harus dikembalikan dalam bentuk restitusi wilayah adat. Nah, soal restitusi itu juga menjadi ganjalan gitu karena para anggota DPR itu agak geli begitu ya dengan istilah restitusi itu. Jadi mereka meminta kalau bisa yang gampang-gampang dululah yang dibahas, jangan ngomong yang susah-susah gitu. Ya, jangan ngomong soal wilayah adat, jangan ngomong soal restitusi begitu ya. Nah, terus kita mau ngomong apa? Karena justru disitulah substansi dari RUU Masyarakat Adat adalah ngomong soal itu begitu. Soal pengakuan masyarakat adat, soal perlindungan begitu ya. Nah, soal pengakuan dan perlindungan itu kan satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Apa bisa negara memberikan perlindungan tanpa mereka terlebih dahulu melakukan pengakuan meskipun sudah deklaratif begitu di dalam konstitusi. Tapi itu tetap harus ada. Maka kemudian di substansi juga disampaikan bagaimana melakukan pengadministrasian masyarakat adat dengan kelembagaan yang juga dibentuk untuk mengatur soal pengadministrasian itu. Jadi ada soal ketentuan umum, pengadministrasian, kelembagaan, restitusi, dan sampai penyelesaian konflik. Dan bagaimana pengakuan terhadap hukum adat itu. Maka kemudian juga dimasukkan apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat sebagai hak yang harus dipenuhi
oleh negara dalam konteks hak asasi manusia. Itu saja mungkin. Ya, makasih Mbak Rahma. Ini ada banyak sekali catatannya ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari seluruh narasumber dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Rahma, memang isu krusialnya salah satunya adalah dari ketidaksepahaman ya tentang apa yang perlu diatur. Dan tadi kalau kita menangkap ada upaya untuk mencoba menggeser gitu ya Mbak, memisahkan antara pengakuan dengan perlindungan untuk konteks pengaturan di dalam Undang-Undang Masyarakat Adat. Padahal tadi Mbak Rama sudah sampaikan bahwa itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara konteks pengakuan dan perlindungan. Bagaimana mungkin masyarakat adat dilindungi tapi tidak diakui begitu. Dan ada upaya juga untuk menjauhkan isu-isu krusial yang sebetulnya sangat melekat oleh masyarakat adat. Tadi misalnya bicara soal pengakuan wilayah, terus juga ruang hidup mereka, pengetahuan tradisional mereka gitu ya, yang sebetulnya itu esensial. Tapi seolah-olah proses untuk pembahasannya mencoba untuk tidak masuk pada konteks-konteks yang isu-isu krusial seperti itu. Nah ini tentu sangat tidak sesuai sekali dengan tadi tantangan-tantangan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan pembicara kita. Nah sebelum saya masuk untuk memperdalam pembicara, saya akan minta mungkin ada respon atau pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman media atau masyarakat adat atau komunitas lokal yang hadir. Dipersilakan mungkin kalau ada pertanyaan. Ada 1, nanti mungkin 2, 3. Boleh sampaikan nama, asal dan juga pertanyaannya mungkin kalau mau ditujukan ke siapa dipersilakan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya merebut ruang dalam tergabung dalam merebut ruang dan bisa mengadvokasi ini secara masif terkait dengan RUU Masyarakat Adat, karena seperti yang kita tahu ya Bu Rahma ya, penyempitan ruang sipil itu sudah makin terasa. Kemudian juga dalam konteks RUU ini kayaknya belum menyentuh bagaimana perspektif digital ya untuk dimasukkan ke dalam konteksnya. Seperti kan saat ini teman-teman masyarakat sipil juga mengalami pengawasan ya dari negara terkait dengan spyware, kemudian kamera pengawas pengenalan wajah tanpa akuntabilitas, termasuk juga ada bot dan troll yang banyak menyerang teman-teman masyarakat sipil. Jadi di mana kemudian kita bisa merebut ruang ini dan memasukkan konteks digital sehingga hak akses teman-teman masyarakat adat yang tadi saya ngobrol sama Kak Ranti, katanya akses internetnya paling jauh sehingga susah mendapatkan informasi terkini. Boro-boro tahu draft rancangan undang-undang masyarakat adat ya, ada sinyal aja udah nggak ada. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa hak digital itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ditujukan ke narasumber? Koalisi RUU Masyarakat Adat. Oke. Kita ke Mbak Rahma untuk juga bisa merespon. Tadi ini berkaitan dengan civic space yang juga sebetulnya salah satunya berkaitan dengan teknologi informasi dan hak terhadap perlindungan informasi dari masyarakat adat. Mungkin ada respon Mbak Rahma, silakan. Iya, memang benar demokrasi kita ini sedang menurun ya. Bahkan sejak masa Jokowi sampai sekarang masa Prabowo lebih parah lagi. Semua ruang hidup kita itu ditutup. Kebebasan berekspresi, berpendapat itu menjadi sesuatu yang mahal. Bahkan ketika kita bicara di media sosial itu pun akan kena dengan undang-undang ITE juga. Nah terkait dengan penyusunan undang-undang RUU ada beberapa kasus kan di mana keterlibatan masyarakat sipil itu sangat dibatasi. Sejak dulu undang-undang KPK, kemudian RUU KUHP, terakhir undang-undang Minerba dan juga undang-undang Cipta Kerja yang terakhir. Bahkan sampai banyak mengorbankan korban jiwa dan masyarakat yang dipenjara. Nah di RUU Masyarakat Adat ini pun sebetulnya kalau masyarakat sipil tidak bergerak, mereka tidak mulai begitu. Jadi ini belum sampai ke tahap mereka menutup draft begitu, enggak. Tapi kita mendorong mereka untuk memulai pembahasan. Jadi benar-benar masih di awal sekali karena mereka bahkan tidak berkeinginan untuk membuat RUU Masyarakat Adat.
Bahkan beberapa anggota fraksi menyatakan kan sudah ada undang-undang yang lain, kenapa RUU Masyarakat Adat dibuat? Jadi memandang tidak perlu, meskipun secara umum ketika audiensi-audiensi yang mereka mendukung begitu ya, secara umum begitu ya. Tapi di dalam personal mereka masing-masing itu sebetulnya mereka tidak menginginkan RUU Masyarakat Adat. Sehingga soal ruang yang terbatas ini masih pada proses awal, belum terlihat begitu ya. Nah memang nanti akan butuh dukungan dari masyarakat di daerah-daerah. Karena mengingat koalisi ini ya meskipun ada 40-an lembaga, tapi tersentral di Jakarta. Sehingga butuh desakan dari teman-teman daerah untuk turut mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang. Nah, terkait dengan hak masyarakat atas ruang digital ini ya, sebetulnya di RUU-nya versi koalisi itu ada hak atas pembangunan, hak atas penyelenggaraan pemerintahan, tapi memang belum secara spesifik ya terkait dengan ruang digital, tapi sebetulnya kalau sudah menyangkut dua hak ini, itu bisa masuk juga perlindungan terhadap masyarakat adat untuk civic space-nya, untuk ruang digital juga, begitu. Oke, makasih Mbak Rama. Tadi disampaikan ya bahwa memang ada indikasi bahwa civic space dalam konteks masyarakat adat itu jauh lebih parah. Tadi disampaikan berkaitan juga dengan rezimnya gitu. Dan tadi soal civic space khususnya hak digital atau perlindungan terhadap teman-teman masyarakat adat di dalam draft koalisi RUU masyarakat adat sudah ada gitu ya. Dan beberapa poinnya yang itu juga menjadi bagian untuk melindungi dalam konteks masyarakat adat di ruang digitalnya. Mungkin ada lagi rekan-rekan media yang mau bertanya ke pembicara sebelum saya buka ke peserta Lokakarya. Silakan rekan-rekan media kalau ada. Jangan malu-malu. Oke. Ada? Oke, kalau belum mungkin tadi ada satu penanya dulu dari meja paling belakang untuk bisa merespon dulu. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Zaki dari Forest Wise. Makasih banyak untuk abang-abang, kakak-kakak yang udah nyampein terkait perspektif media, juga perspektif yang ada di lapangan terkait masyarakat adat ini seperti apa. Saya pengen nyampein terkait dua hal, mungkin pertanyaan yang juga pengen disampaikan di sini. Yang pertama terkait narasi ya. Kita kan juga tadi saya dengar berkali-kali disampaikan terkait narasi yang dibikin seolah-olah memang membuat ya yang masyarakat yang ada itu yang tertinggal, yang bodoh, yang seharusnya gitu kan yang sampai tadi. Nah pertanyaannya sekarang adalah narasi ini apakah perlu dilawan dengan narasi juga? Apakah ini adalah approach yang perlu dilakukan untuk bisa akhirnya berusaha untuk mengubah paradigma atau mungkin mindset yang dipunya, walaupun ini pasti sangat-sangat berat kerjaan, tapi apakah itu salah satu hal yang memang harus dikerjakan? Atau ada approach lain nih yang mungkin bisa di-share dari teman-teman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua spesifik untuk Kak Wiwit, tadi juga sempat bahas terkait regenerasi ya. Regenerasi ini juga emang terdapat dengan banyak bidang gitu, bahkan kalau saya lumayan detail terkait pertanian. Nah di pertanian ini juga sama nih, petani-petani kita makin lama makin tua kan, gak ada susah regenerasi pertanian di situ gitu. Nah saya juga sempat riset terkait persiapan anak mudanya gitu kan ya. Nah di konteksnya pertanian, kenapa sih anak muda gak masuk pertanian? Karena mereka ngelihat pertanian itu gak menguntungkan. Ada persepsi itu yang ada di masyarakat, di anak muda. Pertanian itu kerjanya berat, labor intensif soalnya gitu kan, harus kerja keras dan segala macamnya. Dan yang ketiga itu pertanian itu dianggap kayak kotor gitu, harus ke lumpur apa segala macam gitu. Dan itu terjadi yang di masyarakat, di yang anak muda yang kita temukan pas riset. Nah konteksnya sekarang di masyarakat adat, menurut Kak Wiwit, apa nih kira-kira persepsi anak muda yang mereka lihat terkait masyarakat adat ini yang mungkin jadinya jadi bikin mereka tuh kayak enggan gitu buat melestarikan ini gitu. Apakah ini berkenaan dengan insentif atau mungkin berkenaan dengan terkait isu-isu yang lain gitu. Nah, saya pengen dengar pendapatnya soal ini. Juga mungkin dari teman-teman dan narasumber yang lain. Terima kasih. Masih. Mungkin untuk penanya yang kedua sebelum nanti, ya boleh masnya. Nanti sebelum direspon oleh narasumber yang ini. Satu lagi, yang depan. Baik. Oh, oke. Kita tambah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Moses, masyarakat adat di Kecamatan Toba.
saya mau bingung ya, mau menyampaikan apa sebenarnya. Karena udah jungkir balik semua. Gitu. Jadi saya pun memulainya juga susah. Mau bertanya susah juga. Anggap saja saya ini curhat. Tapi begini, saya kalau dikatakan lalainya pemerintah saya sepakat. Dan ini tidak hanya lalai begitu. Nah lalu pemerintah ini, para pemimpin ini, ada dua pemimpin negara dengan pemimpin partai politik ini punya pengaruh besar terhadap kondisi kita saat ini. Kenapa? Karena itu melalui proses politik yang sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Seko ini terkait dengan cost-nya tinggi dan lain. Nah, jadi dalam hal ini saya melihat bahwa ada dua hal yang harus kita lawan nih, bukan lagi tantangan nih. Memang harus kita lawan betul-betul. Yang pertama itu adalah kepentingan politik itu sendiri dan kepentingan ekonomi kapitalis itu. Nah, kepentingan politik ini seperti yang disampaikan kawan kita yang dari Landak tadi itu, dia mengungkapkan pernyataan Bambang Pacul ya. Nah, itu kembali ke pemimpinnya. Nah, sehingga saya mengingatkan tadi juga bahwa anggota-anggota dewan ini saya agak pesimis. Pesimisnya karena kendalinya adalah di pemimpinnya. Bayangkan saat ini tidak ikut BIMTEK internal saja atau kegiatan internal itu bisa di PAW. Ya. Nah, Oke. itu. Mungkin Lalu, kalau ada pertanyaan boleh Pak. makanya saya tidak nanya, saya curhat biar agak panjang sedikit ya. Tapi ini mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan kawan-kawan bagi kita semua itu. Nah, kepentingan ekonomi kapitalis itulah tadi kita lihat itu dalam hal pertambangan dan perkebunan. Kenapa? Sasarannya tuh untuk meningkatkan kepentingan mereka itu sekarang tuh terdapat di ruang hidup masyarakat adat. Makanya itu dihajar betul-betul sampai narasi stigma itu dibuat supaya masyarakat adat ini seperti yang kata Mbak Wiwit itu seolah-olah ketinggalan kuno. Padahal yang kuno yang modern itu kan tidak ada kalau tidak ada yang kuno. Nah, kita ini habis dihajar-hajar oleh mereka karena kepentingan itu. Lalu yang kedua, yang harus kita lawan adalah regulasi. Kalau kita melihat dari isi rancangan undang-undang masyarakat adat, lalu hasil diskusi kita ini akan melabrak undang-undang cipta kerja, undang-undang kehutanan dan undang-undang lingkungan. Itu yang kalau rancangan undang-undang ini nanti diterbitkan, disahkan. Nah, kita melawan setidaknya 3 undang-undang itu. Nah, ini ya saya menyampaikan ini bahwa lawan kita itu ada 2 hal itu yang sangat penting tadi, yang juga didasari oleh sistem demokrasi yang buruk. Oke. Saya kira demikian curhat saya. Saya tidak bertanya ke kita semua lah. Silahkan dijawab siapa pun boleh. Terima kasih Pak. Mungkin boleh ke Bapak yang depan satu lagi sebelum direspon oleh pembicara. Ya, satu. Nanti kita putar dulu supaya tidak begitu lupa. Boleh, silakan. Terdengar Mas? Tes. Ya. Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bopi dari pengurus wilayah Aman Kalimantan Barat. Jadi kalau kita berbicara tentang RUU Masyarakat Adat ini, saya rasa mungkin kita yang berada di dalam terminologi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat adat yang ada di seluruh Nusantara begitu. Nah, kita juga sudah merasa cukup lelah sebenarnya. Ya. Mengapa kemudian seperti yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi, ya terkait dengan update terakhir bahwa RUU itu mandek atau statis, berjalan di tempat. Bahkan juga disinggung tadi bahwa kemudian dari pihak DPR RI juga ingin meminta jaminan atas kepastian hak dari para korporasi yang memiliki konsesi-konsesi yang berada di dalam wilayah adat. Nah tentu kan ini
adalah sesuatu hal yang menurut saya juga sangat miris kalau seperti itu. Dalam artian bahwa sepertinya negara ini tidak memandang masyarakat adat itu sebagai sebuah entitas sosial yang kemudian harus diakui dalam produk peraturan perundang-undangan. Nah ini kan tentu adalah sebuah pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Kemudian juga proses dan upaya-upaya itu juga sudah panjang dilakukan terutama oleh teman-teman yang konsisten dalam mengawal RUU ini. Nah, sedangkan kita di masyarakat adat yang ada di lapangan semakin hari kondisinya itu semakin memprihatinkan dan kemudian berbagai aduan ataupun laporan kepada institusi-institusi negara itu sepertinya tidak digubris atau tidak dihiraukan. Nah tentu ini kan kita sangat miris melihat situasi seperti ini. Maka ini kemudian kita sebagai masyarakat adat saya rasa juga perlu juga untuk kemudian memberikan peringatan ataupun memberikan warning kepada pemerintah atau kepada negara ini untuk kemudian bagaimana segera mengesahkan RUU masyarakat adat ini. Karena ini bukan berbicara dalam konteks rekognisi ataupun pengakuan terhadap hak masyarakat adat, tetapi ini adalah untuk menjawab kebutuhan kita sebagai masyarakat adat begitu. Nah tentu dalam hal ini mungkin ya ini bukan himbauan ya, karena saya juga memahami konteks negara kita adalah negara hukum begitu. Apakah memungkinkan juga bahwa kita dari komunitas-komunitas masyarakat adat ini untuk menyerukan keinginan kita yang sudah lama sekali tidak tercapai. Misalnya bagaimana kemudian kita memberikan peringatan kepada pemerintah apabila tidak mengesahkan RUU masyarakat adat ini, kita juga bisa berbuat begitu. Dalam artian bukan memberontak ya, tetapi misalkan dalam tahun-tahun politik kita bisa saja tidak menggunakan hak politik kita. Ya, tidak menyalurkan hak politik kita dalam setiap kontestasi baik itu pilkada maupun pileg ataupun pilpres begitu. Nah, itu sekitar warning yang coba mungkin perlu kita sampaikan kepada pemerintah, kepada negara ini. Karena selama ini kan kita sebagai masyarakat adat ini patuh-patuh saja atau taat saja buat aturan terhadap sistem yang dibuat oleh pemerintah, tapi kita sama sekali tidak diberikan perhatian penuh begitu. Saya rasa mungkin begitu ya respon ataupun tanggapan dari saya. Terima kasih kesempatan diberikan dari saya. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore. Tadi ada 2 pertanyaan dan ada 2 tanggapan juga dari audiens. Yang pertama soal strategi yang bisa jauh lebih masif dan juga apakah memang perlu merubah cara pendekatan untuk bisa jauh lebih masif dalam konteks RUU masyarakat adat. Dan pertanyaan kedua adalah soal regenerasi. Ini spesifik nanti ke Mbak Wiwit untuk bisa merespon apa yang bisa dilakukan supaya regenerasi teman-teman pemuda adat, perempuan adat itu bisa terus terjadi gitu ya, tidak berhenti dan tidak hilang terkait dengan tadi apa yang disampaikan terkait dengan nilai-nilai yang diberikan secara turun-temurun. Aku akan ke Pak Eko dulu, mungkin bisa respon. Tadi ada pertanyaan dan juga tanggapan dari peserta. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Iksan. Soal apakah narasi harus dilawan dengan narasi? Ya, semua peluang memang harus dimanfaatkan. Salah satunya narasi melawan narasi, tapi tidak cukup hanya itu. Artinya semua ruang-ruang yang tersedia memang kita harus manfaatkan ya. Oleh karena itu memang pada akhirnya ya tentu ada strategi-strategi yang seperti yang diminta oleh kawan-kawan juga yang dikeluhkan, yang dicurhati oleh kawan-kawan itu tadi, itu ruang-ruang seperti itu juga memang harus kita manfaatkan. Misalnya seperti tadi dikatakan oleh teman bahwa kenapa ini menjadi lamban, salah satunya adalah ya soal ada kepentingan-kepentingan korporasi di dalamnya. Bagaimana kemudian pemerintah, lalu kemudian anggota DPR ya lebih berpihak atau berlaku diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat. Artinya mereka lebih mementingkan. Oleh karena itu pada akhirnya ya harus ada kompromi misalnya. Ya itu pendekatan yang soft. Mungkin selama ini pendekatan kita adalah pendekatan yang bersifat keras ya terhadap kelompok-kelompok ini, akan tetapi kemudian kita harus melihat peluang-peluang lain yang tadinya harus menggunakan cara-cara yang keras ya sekarang menggunakan cara-cara yang lebih lembut begitu. Misalnya seperti yang saya katakan tadi adalah
soal adanya kompromi-kompromi itu akan, tetapi kompromi-kompromi itu juga harus ada batasannya. Misalnya batasannya adalah soal ya apakah kompromi-kompromi yang disepakati itu nanti jangan sampai kemudian hanya mementingkan atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja, misalnya pihak korporasi, lalu merugikan kepentingan masyarakat adat. Nah, kompromi-kompromi itu tentu harus bargaining positionnya harus imbang begitu. Nah, itu mungkin bisa juga yang kita lakukan. Lalu cara-cara lain juga misalnya ya kalau perlu gerakan yang lebih besar, apa yang dikatakan oleh Bopi tadi misalnya, ya boleh saja. Saya kira peluang seperti itu. Tapi bahwa sekali lagi bahwa ya tujuan kita bukan untuk memberontak, tapi kemudian kita menginginkan bahwa ya kita juga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini ya perlu juga perlindungan. Karena memang kita adalah bagian dari kelompok yang rentan, yang harusnya dalam konteks HAM itu harus dilindungi oleh negara hak-haknya. Sama seperti warga negara lain, karena masyarakat adat adalah warga negara Indonesia juga begitu. Saya kira begitu. Oke, makasih Pak Eko. Mungkin ke Mas Agus juga ada respon. Tadi soal kita simpan untuk regenerasi terakhir ke Bang Tomo dan juga Mbak Wiwit. Pertanyaannya. Regenerasi. Jadi ya soal approach pendekatan strategi komunikasi yang selama ini dibangun, apakah misalnya ada catatan dari teman-teman Traju terhadap konteks pengakuan perlindungan dan juga RUU masyarakat adat? Silakan. Kalau strategi-strategi yang sangat prinsipil saya nggak mau buka di sini. Gitu. Ini publik gitu ya, saya nggak akan buka di sini. Tapi ada hal-hal yang memang kalau misalnya narasi apakah perlu dilawan dengan narasi, ya lakukan saja. Itu lebih baik, tinggal kita cari narasi-narasi yang pas misalnya. Saya coba mengingat apa yang dikatakan almarhum Pak Kwik. Pasca pergantian rejim dari almarhum Presiden Soekarno ke Orde Baru, itu sebenarnya sudah tidak ada lagi ruang kehidupan untuk masyarakat secara keseluruhan, apalagi masyarakat adat maupun pesisir dan darat gitu. Perjanjian di Jenewa itu sudah mengisyaratkan kemudian bahwa seluruh ruang sumber daya alam itu sudah dimiliki oleh bukan negara, korporasi skala besar. Udah nggak ada. Silakan, itu pernyataan Pak Kwik yang bertebaran di beberapa media dan yang kemudian diingatkan kembali ke kita. Bisa nggak itu digunakan menjadi narasi? Silakan. Pernyataan Pak Presiden, kita harus adil, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan, negara kita kaya, masyarakat kita harus sejahtera. Bisa nggak dibalik narasinya? Balikin aja narasinya. Astacita misalnya, itu ada yang pertama bicara hak asasi manusia. Nah kira-kira yang kita perjuangkan hari ini menyangkut hak asasi manusia apa enggak? Balikin aja. Dengan narasi yang kita susun bersama, kita sampaikan bersama, apa yang kita minta hari ini, pengakuan dan perlindungan atas ruang hidup, ruang kelola, dan segala untuk masyarakat adat itu adalah hak asasi manusia. Yang menjadi kewajiban negara, karena itu sudah ada di Undang-Undang Dasar 45, dan Undang-Undang Dasar 39 tahun 99 yang mengatur itu. Kalau dalam konteks narasinya. Itu kan yang sebenarnya harus kita rebut sekarang menjadi ruang-ruang itu. Ruang-ruang komunikasi itu. Apa yang dikatakan Pak Moses misalnya tadi soal partai politik. Pimpinan partai politik. Ya kalau saya mau mengatakan dari dulu sih sebenarnya, tapi akhirnya dibilang provokasi, kemudian mengajak orang untuk tidak ikut pemilu dan segala macam gitu. Ya emang dari dulu saya juga bilang, kalau kita milih nggak ada yang benar, ngapain kita milih? Mau saya milih aja gitu. Kalau masyarakat adat kemudian hanya dijadikan alat politik pada saat 5 tahunan, kita punya kewajiban kemudian untuk mencerdaskan masyarakat adat kita, untuk melihat siapa sih sebenarnya yang kita pilih ini. Kalau dalam ruang-ruang politik yang mau kita rebut. Nah perjuangan kita hari ini adalah perjuangan politik. Oleh karena itu cara main kita juga cara main politik. Banyak strategi dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kemudian menuntut akan hak-hak kita, terutama sekali adalah hak keadilan dan pengakuan secara penuh, kemudian perlindungan secara penuh dari negara yang diwakili oleh pemerintah hari ini.
Saya rasa itu, kalau kepanjangan nanti saya langsung orasi. Ya, nggak apa-apa, memang lagi bulan kemerdekaan. Jadi semangatnya sangat membara sekali. Saya akan ke Mbak Wiwit dan juga Mas Tomo untuk pertanyaan soal regenerasi. Tantangan ini menjadi tantangan. Tadi bagaimana upaya teman-teman masyarakat adat untuk tetap menjaga proses regenerasi khususnya perempuan adat, terus juga pemuda adat gitu ya supaya tidak terputus begitu. Silakan ke Mbak Wiwit dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Zaki ya dari Forest Waste. Memang betul sekali untuk regenerasi ini saya kira itu populasinya manusianya semakin banyak, tapi regenerasi yang paham tentang masyarakat adat, tentang wilayah adat, tentang hak-hak masyarakat adat itu semakin rendah. Ya, seperti contohnya di zaman sekarang itu banyak sekali, khususnya di desa saya, banyak sekali yang lulusan sarjana pertanian. Namun anak-anak ini lebih memilih misalnya kerja di CU atau di lembaga-lembaga lainnya yang lebih menguntungkan ya. Karena ini kita berbicara masalah insentif, masalah isi perut gitu ya kan ya. Iya. Mengapa pertanian itu dianggap tidak menarik ya? Pertanian itu dianggap sekarang mungkin dianggap pekerjaan yang sangat sulit, yang pekerjaan yang melelahkan seperti itu ya. Memang benar karena impactnya, feedbacknya untuk si pelaku itu sendiri itu tuh kurang. Misalnya harga beras di kampung saya murah seperti itu. Nah, iya. Jadi kemungkinan itu dari dari pemerintahnya sendiri untuk rewardnya untuk masyarakat adatnya itu kurang. Apalagi untuk pemudanya seperti itu. Nah, kemudian saya ingat kembali waktu dulu zaman saya masih SMP itu di zaman di mana-mana masa perubahan ya, di mana perusahaan masuk, tapi belum terlalu besar pengaruhnya. Masyarakat masih banyak yang anak-anak mudanya masih menoreh. Misalnya sebelum sekolah itu menoreh. Berarti di situ di mana kita bisa melihat bahwa sumber daya alamnya masih banyak. Jadi masyarakatnya masih bisa hidup dari alamnya itu sendiri. Jadi sekarang karena sudah dijarah oleh perusahaan, jadi sumber daya alamnya semakin sedikit dan memaksa generasinya untuk keluar untuk mencari insentif yang lebih besar. Itu dari saya. Oke, itu jadi tantangan ya dan sebetulnya juga apa yang disampaikan Mbak Wiwit salah satunya adalah ya bagaimana memberikan ruang hidup juga sebetulnya ya supaya pemuda adat terus teman-teman perempuan ketika balik ke kampung mereka merasa aman gitu, terlindungi gitu ya dan tidak harus dipusingkan tadi dalam konteks ruang hidup yang tidak terjamin itu. Nah, aku mungkin mau minta respon juga dari Bang Tomo terkait dengan tadi tantangan regenerasi, bagaimana teman-teman PD Aman Kapuas Hulu melihat itu gitu dan apa sih upaya yang bisa dilakukan gitu dalam konteks regenerasi. Ya, baik. Ya memang salah satu tantangan kita memang adalah regenerasi. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Wiwit ya. Misalnya sekarang ya, dalam bahasa saja, di keluarga kita saja, kalau dalam bahasa saya panggil mama itu Windai, di dalam keluarga lagi tidak panggil itu lagi. Itu satu contoh, kecil itu sebenarnya. Di dalam keluarga kita sendiri. Ya. Oke lah kalau misalnya yang hidup di kota, bapak mama itu beda beda suku gitu ya. Beda bahasa. Nah itu juga tantangan. Belum lagi misalnya keahlian-keahlian tradisional kita, misalnya seperti kemarin kita bicara tenun gitu itu. Siapa yang mewariskan itu? Itu juga sebuah tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu aman secara keseluruhan, maka perlu adanya sebuah sekolah adat seperti itu ya. Jadi sekolah adat itu mengajarkan atau mengajak kita kembali kepada tradisi-tradisi kita
ya baik bahasa, adat istiadat, budaya begitu ya, keterampilan-keterampilan tradisional kita begitu. Jadi itu semua diajarkan di sekolah-sekolah adat. Ya. Jadi saya kira dan juga di Aman juga ada gerakan pulang kampung. Nah, seperti tadi dikhawatirkan bahwa anak-anak sekolah itu banyak yang tidak mau pulang kampung. Karena tadi itu kerja bertani itu adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan. Padahal dia sendiri dulu waktu sekolah itu diongkos bapak mamanya tuh dari Noreh juga. Nah, pulang libur bawa beras, pulang libur kami dulu tuh bawa karet turun. Ya. Tapi ini persoalan persoalan bagaimana caranya kita untuk berpikir lebih luas begitu ya terkait dengan ini ya proses penyadaran. Teman-teman ada yang membuat kelompok di kampung gitu dengan gerakan pulang kampung itu dia membuat kelompok usaha begitu ya di komunitas-komunitasnya. Ya, jadi saya kira ini memang sebuah tantangan tersendiri Bang Zaki ya. Nah seperti sekarang yang diprogramkan misalnya kayak Tengkawang begitu itu harusnya anak-anak muda ini yang digerakkan untuk mengurus misalnya di Kapuas Hulu ada keraton begitu ya. Jadi bertanam begitu-begitu sebetulnya. Nah jadi bagaimana anak-anak muda ini menciptakan peluang kerja baru di komunitasnya. Memanfaatkan lahan yang ada, memanfaatkan wilayah adat yang ada begitu ya. Jadi jangan juga anak-anak lain lalu meninggalkan wilayah adatnya. Siapa lagi yang ngurusnya nanti? Ya jadi saya kira ini PR kita juga bersama-sama saya kira. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bang Tomo. Tadi ada dua upaya kalau dari teman-teman Aman gitu ya. Beberapa tadi disampaikan misalnya dengan sekolah adat dan juga pulang kampung gitu itu menjadi satu program sebetulnya untuk bagian dari regenerasi. Nah Ibu Bapak sekalian mungkin kita buka satu sesi terakhir. Saya tidak bermaksud untuk mengurangi hak-hak Ibu Bapak untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Mas Reski dari kolase.id. Mungkin langsung saja saya akan bertanya. Nah, nantinya dengan seandainya RUU ini disahkan menjadi undang-undang, seberapa efektifnya kah undang-undang ini nantinya melindungi masyarakat adat kita? Karena dengan adanya undang-undang, katakanlah saat ini sudah ada undang-undang lingkungan hidup, dan ternyata itu belum cukup untuk melindungi masyarakat adat kita dari korporasi sendiri. Dan dengan adanya undang-undang ini seperti apa sih? Apakah seberapa efektifnya untuk melindungi masyarakat adat kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman media sebelum ke teman-teman peserta, media dulu. Oke, boleh pertanyaannya langsung Mas. Baik, kalau saat ini kan sedang bahas soal RUU. Jadi itu bukan perjalanan yang pendek, memang udah sangat panjang sejak tahun 2010. Jadi 15 tahun itu bukan usia yang pendek sekali. Tapi sampai ini walaupun di perjalanannya udah sampai masuk tahap prolegnas, tetapi kepastiannya itu juga tidak ada sampai hari ini. Kalau seandainya ke depannya juga tidak ada titik terang, seandainya apakah memungkinkan kita menyederhanakan dan memperjelas poin RUU ini? Misalnya, fokus poin kuncinya lebih ke pengakuan dan perlindungan tentang hak dasar, terus studi banding dan validasi data. Apakah memungkinkan gitu? Jadi setelah ini sukses dulu, kalau kita membahas secara umum kan ini masih ada keegoan antara pemerintah dengan kita, punya perspektif yang berbeda. Sedangkan pemerintah berpikir ini akan menyulitkan ke depannya bicara soal administrasi dan justru akan menghambat investor. Itu perspektif mereka gitu. Tapi kalau kita sendiri bagi kita ya itu adalah kita untuk melindungi hak-hak yang jadi fundament bagi kita itu. Kalau bicara soal masyarakat adat gitu. Jadi memang dua perspektif yang berbeda yang kemudian tidak ketemu gitu. Bagaimana kalau kita berharap ini dapat realisasikan dan diketok palu gitu. Itu harapan kita semua. Tapi kalau seandainya masih juga belum dan kita akan menunda 10, 15, 20, 30 tahun ke depan itu sama sekali kayaknya kita kayak dibodoh-bodohkan sama mereka gitu kan. Jadi memungkinkan enggak kalau seandainya 2 poin ini misalnya. Kita coba dulu tapi nanti kalau berhasil kita lanjut lagi nih. Jadi lebih fokus ke poinnya gitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Dari media Gemawan ORG. Baik, terima kasih.
Yang belakang dulu karena tadi sebelumnya. Tidak? Oke. Boleh yang di depan sini. Silakan pertanyaannya langsung Baik, yang mau disampaikan. tes. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini saya mengacu ke dua pertanyaan. Oke. Mungkin tidak hanya kepada narasumber, tetapi kepada kita semua terkait dengan apabila tadi pertanyaan teman-teman apabila RUU MA ini tidak disahkan, tidak segera disahkan oleh pemerintah pusat melalui DPR dan lain sebagainya, ketika suatu saat kita melakukan sebuah perlawanan yang besar. Apakah ada jaminan perlindungan hukum kepada kelompok atau kepada kita semua masyarakat adat dalam konteks untuk untuk meminimkan kriminalisasi terhadap upaya kita untuk menyuarakan hak masyarakat adat. Lalu yang kedua, konflik terkait dengan masyarakat adat itu kan terjadi tidak hanya di Kalbar saja. Di Kalteng, di Kaltara, di kemungkinan besar Maluku, Sumatera, Papua dan sebagainya. Nah, apakah memungkinkan jika RUU MA ini tidak segera disahkan, lalu kemudian kita melakukan semacam penyuaraan secara serentak dari setiap pulau yang memang mengandung nilai-nilai masyarakat adat itu sendiri, sehingga gelombangnya akan lebih besar kebanding dari satu kelompok yang berada di satu pulau. Itu pertanyaan saya. Oke. Baik, sekian. Terakhir tadi satu lagi. Mungkin barisan kanan. Ya. Ibu Bapak boleh mungkin pertanyaan langsung disampaikan. Mohon saya berdiri ya. Ya. Tadi saya kok pas ngantuk. Ketika mendengar Bapak itu menyampaikan semacam statement, wah sekarang mata. Jadi gini, kemarin kita kan bicara soal potensi yang ada di masyarakat adat. Betul apa disampaikan Bung Tomo tadi. Tentu kita bagaimana cara mengolah itu sampai ke pemasaran. Ya toh? Nah, jadi pada hari ini kita bicara soal RUU dengan jangkauan yang luas. Nah, jadi agak galau dengarnya kan. Nah, tidak salah apa yang disampaikan oleh Bung ini tadi, Bapak ini. Kenapa misalnya kita tidak kalau mau secara berlawan enggak? Pada saat pemilu kita nggak usah milih. Bila perlu dimasukkan di dalam statement itu tadi. Oke, baik. Kita kompak untuk tidak memilih. Ya. Ini salah. Terima kasih. Oke, Ibu Bapak sekalian boleh tepuk tangannya supaya tidak ngantuk gitu ya terakhir. Mohon maaf sekali Bapak bukan bermaksud untuk mengurangi hak bicara sebagaimana yang dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak kunjung mengesahkan RUU ini. Karena kita ada keterbatasan waktu dan khawatir nanti tidak cukup maksimal. Tadi ada 3 pertanyaan yang menurut saya sangat menarik sekali dan mungkin bisa direspon. Pertama tadi soal efektivitas. Apakah ketika RUU masyarakat adat ini disahkan bisa dikatakan efektivitasnya dapat diterima oleh masyarakat? Karena tadi ada beberapa gambaran misalnya undang-undang lingkungan hidup atau juga mungkin undang-undang kehutanan gitu ya. Dan apa yang membedakan akhirnya RUU masyarakat ini menjadi satu yang urgent gitu. Dan mungkin juga tambahan sedikit, apa sih kuncinya supaya RUU masyarakat adat ini ketika diimplementasikan tuh bisa jadi efektif? Aku akan mungkin ke Mbak Rahma dulu. Silakan Mbak, mungkin bisa direspon. Ya, terima kasih Mbak Reski pertanyaannya. Ya, mengapa dalam bentuk undang-undang? Karena sejauh ini ada banyak undang-undang yang sangat sektoral. Undang-undangan. Yang pertama itu ada 25 undang-undang yang dianalisis yang menggunakan frase terkait masyarakat adat dan atau memberikan definisi terhadap frase tersebut. Ada 12 hak bawaan masyarakat adat di dalam berbagai undang-undang, ada 8 undang-undang dan 15 peraturan pelaksanaan yang memuat prosedur pengakuan masyarakat adat dan ada 7 kementerian atau lembaga di tingkat pusat yang memiliki kewenangan terkait hak masyarakat adat dan wilayah adatnya. Jadi ada sektoralisme masing-masing lembaga yang isi dari undang-undang tersebut
tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Sehingga perlu adanya harmonisasi, itu dari sisi hukumnya. Belum lagi ada banyak undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat. Justru tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan tidak memberikan pengakuan terhadap keberadaan wilayah masyarakat adat. Itu baru hukumnya ya. Kemudian di sisi sosial tadi ada konflik agraria, ada kerusakan lingkungan, kemudian ada tidak adanya pengakuan terhadap pengetahuan tradisional, kemudian ada kriminalisasi, pembunuhan dan lain-lain. Sehingga kenapa kita butuh undang-undang masyarakat adat itu adalah untuk menjamin perlindungan, menjamin hak-hak masyarakat adat, menjamin kepastian hukum masyarakat adat terhadap wilayahnya, biar tidak diganggu oleh negara maupun oleh korporasi. Intinya begitu. Dan juga ada pengakuan dari sisi pengetahuan tradisional, kebebasan beragama dan berkeyakinan dan lain-lain. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah undang-undang yang mau dibuat itu tadi itu akan efektif? Nah, efektivitas undang-undang itu tentu tidak hanya terkait pada isi dari undang-undang itu saja, tapi pada pelaksanaannya. Apakah aparat hukumnya, ada struktur kelembagaannya, bagaimana pengimplementasiannya di lapangan, apakah peraturan di bawahnya itu juga mendukung undang-undang di atasnya. Tapi yang disebut dengan undang-undang itu ketika kita berhasil membentuk undang-undang masyarakat adat, ada satu cantolan yang kuat. Undang-undang ini kan cantolan yang kuat, kayak undang-undang lingkungan hidup, undang-undang pokok agraria, undang-undang kehutanan dan lain-lain. Nah, kita hambatan terbesarnya adalah undang-undang cipta kerja yang dia bermetode omnibus law gitu. Semuanya nanti akan diubah juga gitu. Nah, ini mungkin menjadi satu persoalan teknis bagaimana cara membuat undang-undang masyarakat adat. Apakah kita mau ikut-ikutan membentuk undang-undang masyarakat adat dengan metode omnibus law atau dengan cara konvensional di luar omnibus law gitu. Nah, ini masih ada dua pendapat yang belum dipilih sampai sekarang, mau menggunakan metode yang mana gitu. Tapi kalau soal efektivitas itu tergantung pada faktor-faktor di luar undang-undang itu sendiri. Nah, yang kedua adalah soal apa tadi? Ya, perlindungan hukum dan juga kemungkinan memeras substansi yang ada di RUU Masyarakat Adat supaya negosiasinya bisa lancar gitu atau gimana? Betul, ada betul sekali Mas, bahwa sekarang ini adalah call tertinggi dari koalisi. Kalau teman-teman baca naskah akademik dan juga draft RUU versi koalisi itu sangat ideal, sangat bagus begitu. Dan itu makanya ketika DPR membaca, banyak penolakan sama sekali. Ini wilayah ada diakui, ini ada restitusi, kok ini begini gitu. Ancaman-ancaman langsung menghadang mereka gitu ya. Nah, dan pada saat satu diskusi dari satu fraksi Nasdem bahkan bilang begini, tolong diturunkan sehingga bisa terjadi negosiasi, jangan menggunakan ini gitu ya. Nah, kalau kita sampai pada negosiasi substansi nantinya dan kemudian kita berpatokan kita tidak mau mengalah gitu ya, dalam tanda kutip mengalah bukan untuk kalah begitu ya. Tapi mungkin dari call tertinggi 100%, kita tetap pokoknya kalau bukan itu kita akan duduki DPR sampai titik darah penghabisan misalnya ya. Itu nggak akan jadi undang-undangnya. Makanya betul yang disampaikan Pak Eko tadi, ada kompromi. Nah, komprominya itu sejauh mana yang akan dicapai gitu ya. Sebatas mana kita akan menurunkan tuntutan kita gitu ya. Jangan sampai juga kita turun sampai seturun-turunnya begitu ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan secara ideal di situ. Nah, dalam hal inilah kita mungkin butuh masukan, butuh berdiskusi, tidak terlepas komunikasi dengan masyarakat, dengan jaringan gitu. Karena tapi kita belum mulai negosiasi soal substansi itu karena mereka sendiri itu baru didesak untuk memulai pembahasan. Jadi mereka sendiri itu secara internal belum memulai pembahasan. Begitu Mas Ihsan, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma. Mungkin ada tanggapan juga dari Pak Eko dari pertanyaan yang sama. Tadi juga berkaitan dengan perlindungan hukum dan apakah
memungkinkan titik temu itu gitu atau efektivitas juga? Silakan. Jadi baik, kalau kita merunut kepada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui menghormati masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan seterusnya, lalu kemudian diatur dengan undang-undang, diatur dengan undang-undang ya. Artinya bahwa kalau kita bicara prasa itu berarti pengaturannya itu dengan undang-undang, baik undang-undang sektoral maupun undang-undang tersendiri. Faktanya adalah bahwa selama ini undang-undang sektoral, ya undang-undang sektoral seperti yang sudah disebutkan Mbak tadi bahwa ada 25, tapi 25 itu tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu maka kemudian harus diatur dengan undang-undang tersendiri dengan harapan adalah bahwa banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi itu tadi bisa paling tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadinya tidak terselesaikan dengan baik oleh undang-undang sektoral itu, maka itu harus diselesaikan dengan undang-undang sektoral sendiri, di mana di dalamnya adalah bahwa tidak hanya kalau kita bicara soal substansinya misalnya, bicara soal haknya saja misalnya, bicara soal hak dalam konteks HAM misalnya, hak yang harus dilindungi adalah hak ekosop dan sipolnya, itu harus masuk di dalamnya. Nah, di undang-undang sektoral lainnya itu tidak ada dibicarakan soal hak ekosop dan sipolnya. Paling-paling hanya bagian-bagian tertentu, padahal itu bagian yang terpenting. Nah, dengan keberadaan undang-undang masyarakat adat ini diharapkan bahwa terkait dengan hak sipolnya itu bisa saja tidak hanya diakui tapi juga dipenuhi. Karena tugas dari negara dalam konteks HAM adalah melakukan pemenuhan kewajiban dari negara. Demikian juga soal dalam hal misalnya, ya tugas dari negara sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap warga negara Indonesia termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat. Melindungi, tapi juga tidak hanya melindungi tapi memenuhi juga. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua soal sejauh mana efektivitasnya. Ya kalau kita bicara soal efektivitas, saya sependapat apa yang dikatakan Mbak tadi bahwa ya tatkala ada hukumnya, apakah semua persoalan selesai? Tidak. Karena hukumnya hanya mengatur soal. Ya, tadi misalnya pengakuan soal eksistensinya, soal haknya. Pertanyaan berikutnya setelah ada hukumnya apalagi? Bagaimana pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, bagaimana pengalokasiannya, bagaimana perlindungannya, bagaimana pemenuhannya, bagaimana penyelesaian sengketa dan lain mekanisme penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka undang-undang ini idealnya adalah bagaimana kemudian undang-undang itu mengatur semua hal-hal yang terkait dengan masyarakat adat, lalu kemudian pada tataran pelaksanaannya itu nanti siapa yang melaksanakan dan seterusnya, maka disitulah nanti kita akan menguji sejauh mana efektivitas. Akan tetapi tatkala itu ada, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif. Artinya tatkala ada undang-undangnya, kita katakan efektif. Misalnya pengalaman di lapangan misalnya di Kalimantan Barat ini, dari 14 kabupaten kota itu sudah ada 8 kabupaten yang sudah memiliki perda pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat. Dulu pada pemikiran ideal kita berpikir bahwa waktu kita mendorong ini bisa selesai persoalan itu. Ternyata faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian, masih banyak persoalan-persoalan lain. Oleh karena itu ya nanti kita akan mengkaji, melihat, meneliti, menganalisis persoalan-persoalan apa saja dan apa saja yang kurang. Baru kemudian kita bisa katakan, ya artinya dalam proses awal kita tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif. Pada akhirnya efektivitas itu bisa dilihat di hasil akhirnya. Dalam sebuah proses tidak akan bisa. Itu yang berkaitan dengan soal efektivitasnya. Yang kedua berkaitan dengan apakah kemudian Bapak tadi katakan bahwa ya tidak memilih. Dalam konteks HAM, bahwa dalam konteks HAM ya tidak memilih adalah pilihan dan itu hak asasi. Pak. Jadi tidak memilih pun adalah pilihan dan itu harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi bukan tidak salah Pak, kalau Bapak tidak memilih juga tidak salah, Bapak memilih juga tidak salah. Jadi bentuk tidak memilih adalah pilihan.
Pilihan itu ada dua, iya dan tidak kan? Bapak mau memilih atau tidak memilih. Itunya artinya sebuah pilihan dan pilihan Bapak itu dilindungi oleh undang-undang. Lalu berkaitan dengan pertanyaan ini tadi, apakah kemudian kita harus melakukan perlawanan? Ya, pertanyaannya perlawanan yang bagaimana dan apa strateginya? Kalau bicara soal tanggung jawab negara, bagaimana negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka idealnya adalah bagaimana juga negara harus melindungi segala tumpah darahnya, termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat. Kalau kemudian negara abai, maka negara mengabaikan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kita punya hak untuk menuntut. Karena siapa lagi yang bisa memenuhi hak itu? Dalam konteks negara, bahwa negara punya tanggung jawab untuk memenuhi hak itu. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu perlawanan-perlawanan kita adalah bukan perlawanan bersenjata, akan tapi perlawanan-perlawanan kita adalah berkaitan bagaimana kemudian kita sebagai warga negara menuntut hak kita supaya dipenuhi, termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat. Mengenai bentuk-bentuk tuntutannya itu tentu ada yang soft, ada yang hard dan lain sebagainya. Nah, tentu mekanisme seperti itu tentu ya beragam sekali dan ya masing-masing kita punya karakter, punya cara tersendiri untuk memperjuangkannya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Eko untuk responnya. Mungkin ke Bang Tomo ada respon dari beberapa pertanyaan tadi yang cukup banyak juga, silakan. Oke, baik. Ini menarik juga persoalan efektivitas ini ya. Tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Seko ya. Ini pengalaman kita di tingkat kabupaten ya. Sungguh pun sudah ada perda, ternyata untuk melaksanakan perda itu sendiri itu rumitnya minta ampun. Saya pikir juga setelah itu selesai gitu masalahnya. Ternyata setelah ada SK pun masih ada persoalan juga di komunitas. Jadi ada HGU begitu ya. Karena rata-rata kalau yang di apel itu ada HGU. Nah itu juga belum selesai nih. Padahal kami ini sudah diakui, sudah ada SK Bupati, sudah ada SK kementerian begitu ya. Belum selesai juga. Ya, tetapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana konsistensi perjuangan masyarakat adat itu sendiri. Mereka tidak terbelah-belah di komunitasnya begitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Konsistensi komunitas masyarakat adat itu untuk tetap bertahan dan berjuang. Ini pengalaman kami yang di Sungai Utik sendiri. Sungai Utik itu berjuang itu puluhan tahun untuk bisa mendapatkan pengakuan dan juga penetapan hutan adatnya. Ditawarkan dulu skemanya hutan desa, tapi masyarakat di situ tidak mau. Kami maunya hutan adat. Padahal undang-undangnya belum ada. Nah, seperti sekarang lah kita rancangan undang-undang masyarakat adat ini baru sudah 15 tahun juga belum disahkan dan belum disahkan gitu ya. Nah, kita juga sudah tadi teman-teman bilang kalau kita melakukan perlawanan apakah kita ada jaminan untuk, saya kira tergantung dari perlawanan kita. Kita tahu bahwa zaman reformasi juga kita berjuang untuk ini semua kan ada banyak juga yang ditangkap. Nah, jadi saya kira itu kita susun sama-sama lah strateginya supaya kita sama-sama aman gitu. Oke, saya kira itu saja. Makasih. Ya baik, terima kasih Bang Tomo. Mungkin Bang Agus ada respon juga dari pertanyaan, silakan. Ya ini proses lah ya, proses tetap proses mengarah ke sana perlu perjuangan perlu pengorbanan. Jadi tadi sudah diingatkan oleh Mbak Seko, kemudian oleh Mbak Rama, kemudian oleh Bang Tomo. Nah dia nggak bisa sendirian, dia harus bersama-sama. Tapi kalau tadi dikatakan siapa namanya yang dari Mekaraya, Yogi misalnya. Mungkinkah itu kan terjadi? Mungkin, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Sekarang kembali pertanyaannya, kalau pakai mungkin, bisa nggak Yogi yang mimpin masyarakat adat Mekaraya, terutama pemudanya, untuk menuntut bersama bagaimana pengesahan itu segera disahkan? Bisa? Oke, aku tunggu, karena kita sama-sama ketapang ya, kita buktikan. Makasih. Ya terima kasih Bang Agus. Terakhir Mbak Wiwit silakan kalau ada respon. Oh sudah cukup? Ya Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk proses diskusinya. Saya sekali lagi mohon maaf
tidak membuka kembali sesi diskusi, bukan berarti mau mengurangi hak ibu bapak atas informasi gitu ya. Tapi setelah diskusi ini, saya kira kalau ibu bapak mau mengontak atau berdiskusi dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini, mungkin bisa diskusi di luar forum diskusi media ini. Terakhir mungkin saya akan mengundang Mbak Windy Cynthia dari Walhi Kalbar untuk bisa membacakan deklarasi yang dihasilkan oleh teman-teman di Kalimantan Barat. Mari kita dengarkan secara seksama. Silakan boleh maju ke depan, Mbak. Boleh teman-teman berdiri untuk deklarasinya. Nanti boleh juga disebutkan penanda tangannya siapa saja. Oh ya, Mbak Windy boleh di atas, di tengah, silakan. Enggak, silakan Mbak. Deklarasi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Organisasi Masyarakat Sipil se-Kalimantan Barat. Pada hari ini, Jumat 8 Agustus 2025, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah dilaksanakan konsolidasi masyarakat adat, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil untuk RUU Masyarakat Adat Region Kalimantan Barat. Kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Badan Legislasi DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sudah 15 tahun diabaikan. 2. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dalam masa sidang tahun 2025. 3. Para pimpinan partai politik untuk mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat. Demikian pernyataan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pontianak, 8 Agustus 2025. Sekian, terima kasih. Ya, mohon untuk bisa tetap di tempat, kita akan foto bersama ibu bapak sekalian. Kita bisa turun nanti ibu bapak narasumber, kita foto bersama terlebih dahulu.